lagi akan kita saksikan teaser video dari Heartbreak Motel. Ini dia. Tepuk tangan dulu dong biar semangat dong, ya kan? Yeay. Waktu kecil kan ada semiliar hal yang kita nggak tahu. Silakan para cast dan juga filmmaker menempati tempat duduknya lagi. Penasaran kan? Pastinya pengen nanya-nanya nih semuanya. Nanti aku akan open Q&A juga buat teman-teman media. Tapi sabar ya, kita pengen dengar mereka cerita-cerita dulu sedikit banyak tentang Heartbreak Motelnya. Mungkin terlebih dahulu siapa ya? Aku mau ke ibu produser dulu deh. Boleh ya? Mbak Kori, halo. Kita pengen tanya-tanya Mbak Kori nih, kenapa sih mutusin untuk mengadaptasi akhirnya film Heartbreak Motel jadi filmnya Visinema? Kira-kira pengen ada apa sih goals yang pengen diwujudin? Ada mikrofonnya mungkin? Oke, silahkan. Halo, selamat siang teman-teman media semua yang datang hari ini. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya. Langsung saja aku jawab ya. Boleh, Mbak Kori. Pertama kali aku dengar Heartbreak Motel itu memang kasih tahu Mas Angga karena beliau emang udah ngincer pengen bikin film salah satu dari bukunya Eka Natasha. Ketika aku baca tidak diberitahu bahwa ini akan diproduksi. Cuman ketika aku baca aku merasa value yang aku dapat sebagai perempuan ketika aku membaca novel ini sepertinya harus aku beritahukan kepada lebih banyak wanita dan orang-orang di luar sana tentang apa yang aku dapat gitu. Sesuatu yang menurut aku penting bahwa sebagai perempuan, sebagai manusia kita harus berdaya dan bisa berdiri di kaki kita sendiri, stand up for ourselves di situasi apapun itu gitu. Jadi dari visi itu aku berangkat ingin menyampaikan tujuan apa yang aku dapat dari membaca buku itu ke lebih banyak orang melalui medium film seperti itu. Oke, malah dari personal reason malah ya kayak ada koneksi nih, bukunya dapat sesuatu akhirnya pengen sharing ke orang banyak gitu. Mungkin ya bisa diceritain gimana akhirnya Visinema dapetin rights novelnya Kak Ika nih yaitu Heartbreak Motel, terus akhirnya boleh diizinkan diadaptasi jadi film. Gimana waktu itu ngobrolnya mungkin? Ngobrolnya itu cepet banget ya karena mereka berdua, Kak Ika dan Visinema itu sepertinya udah punya koneksi gitu. Yang emang udah dari lama mereka saling ngefans satu sama lain. Jadi untuk mendapatkan rights itu juga tidak perlu waktu begitu lama ya untuk memprosesnya. So kayak setiap peran akan menemukan jodohnya, ya setiap karya juga akan dipertemukan dengan jodoh dari pembuat karya yang lain. So kayaknya emang destiny. Keren, makanya kolaborasi perdana juga nih ya antara Eka Natasha dan juga Mas Angga Dwi Mas Sasongko. Sangat penasaran sekali. Terima kasih Kak Kori jawabannya. Sama-sama. Langsung ke Mas Angganya nih. Waduh, Heartbreak Motel Mas. Tadi sempat aku ngomong di awal gitu kan, ini filmnya sebenarnya light banget ceritanya, tapi produksi serius banget. Selalu kayak gitu loh Mas Angga ya. Dibikin oleh dengan 3 format loh teman-teman. 3 format produksi, yaitu ada yang digital, ada yang pakai film pita seluloid ya, yang 16 mm dan juga 35 mm. Nah pasti kita nggak ngerti Mas ya kan. Apa nih Mas yang bikin film ini perlu pakai format tersebut, 3 format di produksinya, effort banget gitu kayaknya? Ya, Heartbreak Motel itu mungkin bisa dibilang film drama romance termahal yang pernah saya bikin. Wow, termahal. Sebenarnya drama romance tuh kalau Reza bilang tuh forte saya gitu. Karena saya juga pertama kali ketemu sama Reza dan kemudian juga berteman tuh di film Hari Untuk Amanda. Berapa tahun lalu Mas? 16 tahun yang lalu. Tapi nggak tahu kenapa film itu jadi film horor buat beberapa orang. Tapi setelah Hari Untuk Amanda, lalu kemudian ada Surat dari Praha, lalu kemudian sama Ciko bikin romance komedi Bukaan 8, lalu ada Jalanan Jauh Jangan Lupa Pulang sama Sheila. Ini kayak ngumpul semua gitu ya? Reuni ya?
Satu persatu. Ngumpul semua dan waktu saya baca pertama kali novelnya, sebenarnya keinginan untuk membuat adaptasi dari novel Kak Ika tuh udah lama. Ada judulnya dulu My Happy Wedding. Oh, oke. Cuman waktu saya baca ada set di Singapura, dulu nggak punya duit, jadi ya udahlah gitu ya. Belum dulu deh. Belum skip dulu deh nih. gitu. Kayaknya bakal mahal banget produksinya kalau harus ke Singapura. Tapi kemudian ya bertahun-tahun berikutnya, saya sempat ngobrol sama Kak Ika untuk Critical Eleven waktu itu, tapi belum jodoh. Lalu kemudian keluar Heartbreak Motel dan waktu saya baca, buat saya ini novel Kak Ika yang paling sinematik bisa dibilang gitu. Jadi waktu pas ngebaca novelnya tuh langsung kebayang bagaimana visualisasinya nanti. Sampai akhirnya saya merasa gimana ya memberikan pengalaman sinematik yang baru buat penonton saya, terutama yang pernah nonton Hari Itu Kamanda, pernah nonton Surat dari Praha, pernah nonton NKCTHI, Jalan yang Jauh Jangan Lupa Pulang, tapi sesuatu yang berbeda gitu. Dan saya melihat skripnya waktu ditulis sama Mas Alim, ada potensi untuk kita bermain dengan format yang dinamis. Jadi ada cerita yang direkam dengan kamera digital, ada sub cerita yang juga direkam dengan kamera celluloid 16 mm, ada sub cerita yang direkam dengan kamera celluloid 35 mm, dan ini untuk bisa memberikan sebuah pengalaman menonton 3 dunia yang berbeda, nggak cuman dari karakternya aja, tapi juga dari bagaimana secara sinematografi visual tersebut disajikan, gitu. Jadi akhirnya kami sepakat, kami memutuskan untuk menggunakan 3 format, dan yang paling lucu sebenarnya adalah Kor itu baru comeback jadi produser setelah berapa tahun, Kor? Setelah 4 tahun off karena melahirkan, lalu kemudian pindah ke Bali, terus akhirnya yuk bikin film lagi, terus tiba-tiba filmnya pakai celluloid, di mana proses ini nggak bisa dilakukan di Indonesia. Gitu. Terus kami harus harus memperbaiki sebuah kamera yang udah hampir 12 tahun nggak terpakai, lalu harus bekerja post production bersamaan dengan syuting itu di beberapa negara. Beda-beda di luar Indonesia. Ya, jadi mungkin teman-teman yang membayangkan bagaimana kerja dengan celluloid itu adalah kita nggak pernah tahu kalau kita digital kita bisa langsung review dan filenya bisa langsung dimasukin ke flash disk dan hard disk dan kita bisa tahu filenya aman. Kalau digital enggak, kita rekam, lalu pita filmnya harus diprocessing dulu untuk kita tahu hasilnya tuh jadi apa enggak, fokus apa enggak, matanya Ciko juling apa enggak misalnya. Ngelihat kamera apa enggak, kita nggak pernah tahu tuh. Nggak bisa ada preview ya Mas ya? Nggak bisa ada preview yang asli gitu. Jadi ya seru banget selama syuting, kita selalu deg-degan. Dapat kabar dari Taiwan, udah selesai diproses gitu. Terus semua orang akan lihat, nonton gitu. Jadi dan syutingnya jauh lebih, saya ngerasa karena ini format yang sering saya pakai dulu waktu awal-awal saya jadi sutradara, dan format ini yang bikin saya nggak cuma nostalgia sebagai sutradara, tapi juga memberikan satu pengalaman baru ke banyak teman-teman yang belum pernah syuting dengan format film ini, bahwa ini format yang sangat nyaman dan mindful gitu ketika kita syuting. Itu sih yang paling seru dari proses syutingnya Heartbreak Motel. Mungkin itu yang bikin mahal ya, udah kalau amit-amit salah harus retake, titanya baru lagi gitu. Keren banget, tapi sangat serius sekali. Jadi bukan hanya 3 dunia dari aktornya aja, tapi juga visual yang disajiin buat teman-teman semua nanti. Wow, keren. Lanjut ke penulis novelnya nih, Kak Ika Natasha. Seneng banget lagi-lagi gitu ya, kalau novel Kak Ika udah banyak kita tahu difilmin gitu. Tapi tadi lihat teasernya gimana Kak? Kesannya tuh pertama kali nih. Ini udah yang ke 200 kali nonton. Oh, kalau Kak Ika 200 kali ya. Udah diliatin dulu. Pantesan kemarin bisa prank tuh di Instagram. Yang jelas ya,
Makasih teman-teman yang udah hadir, ketemu lagi setelah sekian lama, nggak lama-lama banget. Dan tentu dari aku pribadi tuh selalu pengen bahwa tiap ngeluarin buku baru itu harus beda dan punya value yang lebih baik dari buku sebelumnya. Demikian juga sebaiknya juga adaptasi filmnya kan gitu. Terus waktu aku ngelihat hasil syutingnya gitu, kemudian ngelihat teasernya, yang aku rasakan adalah Heartbreak Motel ini waktu aku menulis itu jadi playground buat aku pribadi untuk keluar dari zona nyaman, tetap bermain di ranah romance tapi bermain dengan hal-hal yang baru. Dan buat Angga, ternyata kami berjodoh, kami ternyata lagi sama-sama cari playground baru. Jadi buat Angga ini playground baru juga untuk dia bereksplorasi dengan cara dia bercerita. Dan waktu lihat teaser tadi aku yang wah gila sih ini. Gila, kayak ya? jiwa ceritanya jauh dapet, karakternya luar biasa. Kalau istilah Korea tuh ya, kita dapat Chungmuro loh. Chungmuro itu aktor, artinya Tomorrow dong kalau besok. di depan publik ya, kalau nggak udah Tomorrow. Beda nih. Kenapa tuh kurang ya. Kalau Chungmuro itu artinya aktor dan aktris yang sangat senior, yang aktingnya udah nggak diragukan lagi. Dan di sini kita punya seorang Reza Rahadian, seorang Chico Jericho, seorang Laura Basuki, ada Sheila, ada Om Duyan, Kamaya, Om Pierre gitu kan, kemudian ada Cornelio, ada Om Jeremy. We have a lot of great important talents di sini. Luar biasa. Dan aku setuju banget. Dan aku baru merilis satu film yang sangat di welcome dengan baik, dan aku bisa bilang bahwa film ini memberikan sesuatu yang baru dan luar biasa yang nggak pernah teman-teman lihat sebelumnya dari adaptasi filmku. Tuh, yang banyak udah adaptasinya ngomong kayak gitu ya. Pure, ini berarti fix nih. Tapi kan sama Reza udah 200 kali ya. Benar. Tapi ini buku baru lagi gitu kan ya. Tapi itu Kak Ika, aku jadi penasaran untuk next projectnya Kak Ika gitu ya. Ini kan udah sering banget difilmin. Merasa kayak ketika nulis gitu ya, ketika bikin premis baru atau cerita baru, ih gue pengen nanti ini difilmin lagi, yang main ini. Apakah udah terbayang kayak gitu atau ngalir aja ketika nulis? Nggak pernah kebayang, karena kalau misalnya kebayang kayak begitu, aku jadi punya limitasi kan. Karena kan kalau tiap proses adaptasi, aku sangat terlibat dalam seluruh prosesnya. Jadi aku ngerti biaya produksi itu berapa. Terus, tahu ya? Tahu dong gitu. Untuk casting itu sesusah apa, scheduling and all that gitu. Jadi kalau aku menerapkan itu saat menulis, aku jadi punya limitation kan. Waktu nulis Heartbreak Motel itu aku nggak mikir, pokoknya ya aku mau cerita tentang seorang aktris yang dielulukan oleh semua orang, tapi ternyata menjadi seorang aktris bukan cuma all about the glam, tapi there's inherent loneliness yang harus dia alami, karena dalam mendalami peran dia harus jadi seorang yang baru kan gitu. Itu hal yang aku pelajari setelah bergaul dengan Reza, Rehan, aktor-aktor yang sebelumnya main di filmku gitu. Jadi aku merasa kayak perlu ngobrol sama mereka dan menjadikan cerita ini supaya teman-teman tahu gini loh dunianya gitu. Dan alhamdulillah Angga dan Kori dan Visinema mewujudkan itu dengan menghadirkan bintang-bintang yang luar biasa ini. Wih, keren! Gak sabar 1 Agustus ya guys ya. Sebelum kita ngobrol sama castnya, setelah ini kita akan ngobrol sama castnya, tapi aku pengen tahu dulu dong kan, 1 kalimat deh gitu yang menggambarkan peran masing-masing di dalam Heartbreak Motel, boleh ya? Mungkin dari yang baris belakang dulu, Om Duyan, boleh nggak Om Duyan? Kita minta 1 kalimat tentang Om Duyan karakternya di Heartbreak Motel gitu. Mic-nya dicari dulu sebentar. Nah, ini dia, silahkan satu-satu ya. Nanti semua satu-satu. Singkat aja 1 kalimat aja, Om. 1 kalimat aja. Saya di sini menjadi pelatuk bagi kehidupan Ava. Wow, singkat padat jelas ya. Pelatuk gimana ya? Nanti kita lihat di film. Bukan pelatuk itu ya. Pelatuk. Nah, itu dia. Siap. Kamaya, boleh, silahkan. Saya menjadi seorang ibu yang menjadikan seorang Ava. Merinding dikit gitu ya. Yang menjadikan seorang Ava. Om Pierre, silakan Om Pierre. 1 kalimat.
Saya Tito yang pertama menemukan Laura. Dia ya. Apa? Afa. Kalau Laura pasti udah ketemu Om. Benar. Apa nih Om? Membimbing dia menemukan karakter dan jalan karir. Sedap. Siapa tuh kira-kira ya gitu. Oke, Sheila, silakan Sheila. Jangan Aku jadi tertekan. Kok nengok langsung ya? jadi pressure. Oke, ayo kita bikin bangga Indonesia dan Baika. Di sini aku berperan sebagai Lara, sahabat dekat yang mengerti Ava dalam gemilang dan pekat semestanya. Keren banget. Luar biasa Lara. You made it girl. Itu sekilas tentang Sheila ya. Tadi juga kita lihat di teasernya. Om Jeremy, silakan Om Jeremy satu kalimat. Di sini saya berperan sebagai produser. Tadi senang juga dengar penulisnya, dia bilang waktu saya nulis, saya ingat nih produsernya bentuknya kayak siapa gitu. Jadi waktu saya menerima sebagai, kan biar di sini produser yang bertangan dingin, yang jatuh cinta sama bakat talentanya Ava. Wih, produser bertangan dingin ya. Terima kasih Om Jeremy. Cornelio, silakan Cornelio. Saya di sini menjadi sutradara yang sangat handal dan mengenali cerita dan penceritanya dengan sangat baik. Itu sutradara dalam film versus sutradara aslinya ya. Kita lihat nanti. Thank you so much. Ciko, boleh Ciko satu kalimat tentang Chico Jericho di Heartbreak Motel. Ya, saya di sini sebagai Raga, seorang laki-laki yang jatuh cinta dengan caranya sendiri. Wih, sedap. Caranya sendiri kayak apa sih gitu ya? Bisa aja emang nih. Bikin penasaran banget. Last but not least, Reza, satu kalimat. Ya, saya berperan sebagai Reza, seorang aktor yang tahu apa yang dia mau, tapi sering kali menyakiti hati orang lain. Aduh, udah dikasih teaser ya dari awal ya, jadi jangan kaget, jangan shock ketika nanti nonton filmnya. Dari awal udah dikasih teaser. Buat yang mau nanya, dipersiapkan pertanyaannya nih ke masing-masing cast dan juga filmmakers. Tapi aku duluan ke Reza dulu ya, pengen tanya. Tadi udah lihat teasernya, kehidupan aktor, selebriti, sama kayak hari ini kurang lebih glamor gitu kan ya, serba gemerlap. Is it only happen in the movie atau aslinya juga kayak gitu sih sehari-hari? Ini pertanyaan buat saya. Bener. Iya, more or less. In real life ya kayak gitu ya? In real life, I think all actors pasti punya kehidupan di dunia filmnya dan di kehidupan sehari-harinya gitu. Bisa jadi sangat bertolak belakang, bisa jadi mungkin juga nggak terlalu jauh. In general kayak gitu ya? In general, ya. Tunggu ya, ketemu lagi sama Mas Angga setelah 16 tahun lamanya. Yep. Masih inget nggak Angga Sasongko waktu itu 16 tahun lalu sama sekarang, apakah ada sedikit perubahan atau ada sesuatu yang sama lagi nih gitu? Pertama, waktu Angga akhirnya membuat film ini, saya salah satu mungkin yang sangat senang dan excited banget. Kenapa tuh? Karena Angga bikin satu momen buat kami berdua, akhirnya saya bisa dipercaya lagi gitu ya untuk bisa berkolaborasi sama Angga. It's one of my favorite director gitu. Wah. Saya udah lama Pelan dulu dong. nunggu waktu yang tepat itu Iya untuk nih. bisa bersama, dan ternyata butuh waktu 16 tahun. Mudah-mudahan setelah ini nggak harus nunggu 16 tahun lagi karena saya udah makin Amin. tua. Amin. Jadi ya orang yang sama, orang yang saya tuh selalu ngeliat Angga tuh orang yang move forward gitu, selalu ingin punya semangat untuk mencapai sesuatu yang berbeda dan memberikan sesuatu yang baru. Personally, ini buat saya pribadi ya, karena saya cukup bermain, saya nggak tahu Mbak Ika mungkin kurang punya stok pemain atau gimana. Saya cukup banyak bermain dalam film-film Kanatasa gitu ya. Dan cukup banyak diprotes juga untuk itu gitu. Tapi 4L. Saya berani bilang, I think ini adalah adaptasi karya Ikan Natasa terbaik yang pernah saya lihat. Wow. Ih, masa sih? Jadi
sebagai pemain yang cukup valid lah opininya, valid sebagai pemain yang dong. sudah main di beberapa karyanya Jelas. Mbak Ika, menurut saya I'm grateful to be in this production. Tuh kan, keren. Makanya seserius itu guys, pakai digital, pakai celluloid juga, menarik banget. Pengen cepet-cepet 1 Agustus aja kan. Itu dia. Yang membedakan nih Chan, nama Reza juga, Reza Rahadian jadi Reza Malik gitu ya. Yang membedakan karakter Reza Malik ini di antara again sekian banyak karakter novelnya Ika Natasha, apa tuh kira-kira? Karena karakternya tadi udah dijelasin di awal sedikit gitu ya, saya nggak mau terlalu banyak. Tapi ini salah penulisnya sebenarnya. Kenapa tuh? Karena hasil ngobrolnya sama saya juga mungkin jadi pikirannya nggak tahu kenapa namanya harus Reza Malik. Waktu aku nulis novelnya, aku risetnya wawancaranya Reza. Oh benar, emang dari awal ya. Jadi namanya Reza Malik, karakternya berbeda tentu gitu. Cuma yang menarik di film ini, Reza Malik tuh sangat multi layer karakter gitu. Wow. Artinya dia cukup punya layer emotional layer yang sangat berlapis gitu, dan menurut saya itu sebagai seorang pemain menyenangkan sekali untuk bisa elaborate sama semua feeling itu. Menyenangkan sekaligus challenge juga ya karena banyak sekali. Oke deh, tepuk tangan dulu mungkin untuk Reza Rahadian guys. Sekarang ke sebelahnya nih, nggak jauh-jauh. Kak Ciko, waduh, akhirnya berperan sebagai orang yang biasa aja. Ya kan, dari aktor gitu kan biasa, sekarang perannya orang biasa. Pernah nggak sih di kehidupan yang sekarang gitu ya, mikir andai gue tuh bukan jadi Chico Jericho as aktor gitu ya, andai gue jadi orang biasa, masih kepikiran nggak? Atau enjoy aja dengan hidup yang sekarang? Ya, siapa bilang Raga itu orang yang biasa? Bukan. Raga bukan orang yang biasa. Raga ini seorang entrepreneur, orang yang cukup friendly ya, yang hangat gitu. Tapi ya karakternya tadi udah saya sebutin kan sebelumnya kayak gimana. Dan kalau gue sempat sih kepikiran kalau misalnya nggak jadi seorang aktor tuh jadi apa gitu ya. Ya sekarang ini kan emang gue juga lagi ngejalanin beberapa usaha gue juga. Bedanya sama Raga adalah gue slash aktor, dia bukan. Ya mungkin gue ngejalanin usaha yang sekarang, tapi nggak juga sih. Usaha yang sekarang gue jalanin itu berangkat dari karena gue seorang aktor sebenarnya. Gitu ya, jadi saling beririsan memang antara aktor sama real life yang sekarang gitu. Tapi udah sering kan kalau Ciko berkolaborasi sama Angga gitu, udah di beberapa filmnya. Yang kamu lihat di karya terbarunya ini nih, yang juga ngelibatin kamu, ada vision apa lagi sih? Kalau tadi Reza bilang Angga itu selalu move forward gitu, kira-kira kalau lewat Heartbreak Motel ini apa yang mau diceritakan lagi? Iya, ini film ke-7 saya sama Angga. Wow, 7. Film ke-7, tapi di setiap filmnya Angga itu selalu berbeda-beda gitu pendekatannya. Ya, yang lebihnya ekstras. Enggak lah bro, itu kalau misalnya gue hitung sama yang Kacitai mungkin 9. Ya, balik lagi ya, di sini tuh Angga kasih sesuatu yang luar biasa. Maksudnya sesuatu yang baru yang belum pernah gue ngeliat sisi dari Angga gitu. Di sini kita bisa melihat Angga yang sangat sweet sebenarnya. Wow, beda ya. Benar, yang unyu-unyu, nanti bisa kalian lihat tuh nanti di 1 Agustus di bioskop di Heartbreak Hotel. Jadi kita bisa melihat isi hati Angga itu seperti apa gitu dari sini. Jujur, karena Angga juga sahabat gue, jadi gue tahu dia seperti apa. Benar. Dan ketika ditawarin ini dan dia kasih tahu konsepnya seperti inilah gitu, gue langsung tertarik. Terus begitu gue ngeliat hasilnya, kita di lapangan, kita syuting, wah ini benar-benar ini kayak masterpiece-nya Angga deh, versi gue. Setelah 7 film. Ciko juga beda banget sih di sini Ciko ya. Oh ya? Beda banget main. Kenapa tuh bedanya? Ya, Ciko kayaknya nggak pernah main di range karakter kayak Raga. Yang berotot tapi vulnerable gitu. Sedih, rapuh gitu ya. Rapuh banget ya. Sangat setuju. Kita lihat sisi masing-masing. Sisinya jadi unyu banget ngeliat kayak teddy bear. Jadi yang unyu Ciko apa Mas Angga? Angga dong. Nah, tuh. Kayak teddy bear gitu. Ngeliat Raga tuh. Aduh. Oke, seru. Jadi kita buktiin ya nanti saling unyu keunyuan ini, siapa yang lebih unyu. Jadi emang ini romantic drama, tapi dengan cara bertutur yang berbeda lah, yang
kalian bakal dapat cinema experience yang sangat berbeda di Heartbreak Motel nanti. Oh, keren. Gak sabar tepuk tangan dulu untuk Chico Jericho. Betul sekali. Emang dari tadi gambarnya secuplik aja kita udah penasaran gitu ya. Apalagi nanti benar-benar fullnya di 1 Agustus. Lanjut mungkin ke Sheila, ke belakang. Ini juga sering ya kerjasama sama Mas Angga. Bukan yang pertama Di lagi. film ini Sheila yang paling panjang proses readingnya. Kenapa Mas kalau boleh tahu? Panjang proses readingnya ya. Tuh, aku tadi nggak mau nanya, tapi karena dicolek, jadi mungkin boleh diceritakan kenapa jadi lama? Lama banget sih proses readingnya. Ini mungkin salah satu proses reading terlama. Terpanjang, syuting. Nggak ada readingnya. Oh gitu? Nggak ada reading. Karena aku emang cast terakhir yang bergabung ya? Bergabung di Heartbreak Motel. Oke. Jadi langsung terima, langsung skrip, syuting aja tuh berarti habis itu? Jadi waktu itu kebetulan aku agak lupa juga ceritanya gimana ya. Tanpa reading aja pokoknya. Maaf banget, tapi kayak waktu itu Mas Angga menghubungi aku emang waktu jadwalnya tuh udah mepet banget sama jadwal hari pertama syuting. Oke. Dan ketika itu aku emang lagi di luar Jakarta juga dan pas sampai Jakarta syutingnya sudah mulai, jadi nggak ada kesempatan reading gitu. Cuma untungnya di sini kan aku berperan sebagai sahabat dekatnya Kak Laura. Kak Laura sih sangat sangat bener-bener ngasih vibes yang positif banget dan sangat terbuka sekali untuk diskusi. Kira-kira Lara dan Ava ini seperti apa sih hubungannya gitu. Jadi walaupun proses readingnya panjang sekali, tapi proses syutingnya sangat menyenangkan. Wah, panjang dalam tanda kutip gitu ya. Selain pastinya ngobrol-ngobrol sama Laura Basuki, ceritanya ke bestie di sini ya, jadi bestie. Ada lagi nggak yang seru dari Heartbreak Motel, dari kes lain mungkin kamu lihat syutingnya atau dari pengalaman kamu sendiri? Sebenarnya salah satu yang seru sih karena aku tuh seneng banget kalau syuting sama Mas Angga tuh kayak selalu dikasih challenge setiap filmnya. Dan di sini aku pertama kalinya main film dengan kamera film celluloid ya. Celluloid. Oh, itu kebagian juga. Kebagian juga akhirnya. Gak bisa ngeliat tuh preview gitu kan, muka kita kayak gimana gak bisa lihat tuh. Gak bisa, deg-degan banget. Dan aku gak tahu sih ini waktu itu terjadinya beneran atau cuma Mas Angga pengen ngasih extra pressure aja saat itu. Tapi scene aku yang diambil sama kamera film itu di hari itu katanya cuma ada 1 roll. Wah, filmnya. Satu-satunya nih. Aku gak tahu nih sampai sekarang dia bohong. Apa beneran ya? Pressure atau beneran. Tapi rasanya bener-bener seru banget malah. Buat scene itu, buat satu scene itu kita jadi bener-bener ngasih yang terbaik, mindful dan semuanya tuh rasanya dari Kak Laura, dari akunya juga, dari semua kru juga benar-benar ngasih energi positif yang terbaik untuk gimana cara kita bisa bikin scene ini running smoothly dan jadi scene yang bagus. Cukup dengan 1 roll. Hede. Tepuk tangan dulu dong untuk Sheila Dara. Keren sekali ya. Waduh, ada ketawa-ketawa lagi nih. Berikutnya mungkin aku mau ke Om Pierre Gruno. Waduh, ini juga seru banget akhirnya ketemu lagi di layar lebarnya. Mungkin mirip untuk Mas Pierre yang udah cukup lama nih kan. Kalau Mas Pierre di film, di dunia hiburan lah di Indonesia. Ngelihat kehidupannya Ava Alessandra di sini, serealistis apa sih dunia hiburan di Heartbreak Motel ini? Emang kayak gitu kah? Kalau dilihat tentang Ava, dia itu lebih banyak bermasalah dalam kehidupannya. Cuman ini ada satu rahasia dalam pribadi dia, ya kan? Jadi sampai dia itu menceritakan ini semua. Jadi kita untuk saya bahwa ini harus ditutup-tutupin gitu. Jangan sampai terbuka karena karir dia lagi maju-majunya nih. Jadi saya anggap bagaimana kita berusaha untuk mengcovernya gitu. Di film ini gitu ya. Tapi kurang lebih sama kehidupan nyata gitu ya, keartisan, keglamouran, itu kurang lebih sama ya Om ya? Seharusnya sama ya. Sama ya? Iya. Itu dia. Jadi bisa disaksikan nanti di Heartbreak Motel. Kira-kira ada masalah apa sih dalam diri Ava gitu. Tepuk tangan dulu dong untuk Om Pierre. Terima kasih.
Berikutnya ke sebelah sana, ke Om Jeremy Thomas. Waduh, ini juga ceritanya Om Jeremy Thomas kan aktor, tapi berperan sebagai karakternya produser. Nah, di depan ada produser aslinya juga. Ada challenge gak sih Om untuk memerankan karakter produser? Karena sebelumnya in real life udah pernah mencoba produser, jadi produser juga ya, kalau nggak salah ya. Iya, pertama tentunya saya pribadi very happy bergabung sama produksi ini karena menurut saya ini dream team lah. Belum pernah kerja sama Mas Angga, produksi pertama, Ikat juga novelnya bagus. Reza saya 2 film kedua. Wah. Ciko belum pernah, kalau Mas Dwi sama Pierre kita sering di sinetron. Tadi sempat ngobrol juga sama penulis, senang juga sih penulis mempunyai imajiner personifikasi produsernya seperti apa. Tapi memang faktanya kalau menurut saya produser itu kan sangat dilematik sebenarnya. Produser itu harus punya sikap obsesif dan posesif terhadap bintang-bintangnya supaya objektif film itu berjalan dengan baik. Apakah dalam kenyataannya aktor atau aktris itu banyak drama dalam kehidupan mereka? Ini kan industri rasa ya. Udah pasti orang yang dalam industri rasa itu volatility dari emosinya akan turun dan naik. Dan memang faktanya begitu. Jadi waktu saya melihat opportunity ini saya lihat ya cocok. Memang faktanya demikian gitu. Jadi posesif atau obsesifnya dari produser itu objektifnya adalah supaya bintang-bintang yang lagi berdrama ini bisa menyelesaikan proyeknya dengan baik dan benar. Kurang lebih seperti itu. Tetap harus profesional dalam pekerjaannya ya. Tepuk tangan dulu dong untuk Om Jeremy Thomas. Nanti kita lihat karakternya jadi produser kayak gimana. Berikutnya Cornelio. Waduh, halo. Ini kan jadi sutradara nih. Bisa jadi aktor, tiba-tiba disuruh jadi sutradara. Ada keinginan tersendiri gak sih? Wah, gue kalau jadi sutradara nih bakalan kayak gini nih, gitu. Kalau menyutradarain saya sudah Sani udah jadi sutradara. Oh iya. Udah punya karakter dan style tersendiri. Beda banget sama yang diperankan dalam film tentunya. Saya gitu. Kalau dalam maksudnya ya saya nggak pernah menyutradarain film sambil memakai kacamata hitam. Wah. Kalau nih ya. dalam filmnya lumayan stylish ya. Bener, keren banget gitu ya. Ya tapi ya maksudnya saya sangat thankful terlibat dalam project ini dengan talenta-talenta yang luar biasa. Kenal Angga udah lama sebenarnya. Saya kenal Angga pertama kali di Jepang, anehnya nggak di Indonesia malah. Tapi belum pernah kerja bareng ya di Fukuoka. Berapa tahun lalu tuh kalau 2014. Wah, 10 tahun ya kurang lebih ya. Akhirnya bisa kerja bareng dengan Ciko, sama Reza, sama Sheila, Jeremy, Pierre, I think I'll call it bro, kayaknya ketua. Masih ganteng ya. Benar. Bro Jeremy, sama Cory, jadi ya maksudnya ini kesempatan yang luar biasa. Sudah menjadi sutradara tapi ya beda lah, tetap beda style. Maksudnya kayak gaya pembuatan filmnya dengan saya kan sutradara digital ya. Iya benar. Kalau di sana menggunakan film sutradaranya, saya berpura-pura menjadi Angga walaupun tetap selalu kalah keren. Jadi it's fun. It has been fun. Seru ya. Sangat seru. Oh iya, kita lihat nanti ya debutnya di dalam film ya Cornelio Sani jadi sutradara tuh. Tepuk tangan dulu dong untuk Cornelio Sani. Bandingin sama Mas Angga gitu. Kerenan mana sih? Jangan kalah, jangan gak pede, harus kerenan aku tetap. Nanti kita lihat ya. Oke deh, berikutnya ke Kak Maya Hasan. Aku pengen tanya juga dong, ini Mbak Maya. Sama tim lainnya aku pengen tanya gimana kalau kolaborasi sama pemain, sama produser, sama sutradara. Gimana kolaborasinya antara aktor sama tim produksi dari Heartbreak Motel di film ini? Oke, terima kasih. Aku tuh sebetulnya udah punya dream, keinginan untuk bekerja sama Mas Angga. Dan menurut aku very original gitu dan kreativitasnya menurut aku luar biasa. Dan konsep juga ternyata kerjanya detail banget. Detail ya? Detail banget. Jadi kayak mau ngasih selalu yang terbaik deh. Terus deg-degan kan dengan medium-medium yang berbeda-beda itu tadi kan gitu. Jadi kedapatan juga ya Mama ya. Kedapatan juga gitu. Jadi ikut kayak adrenalin rush yang waduh ini gimana ya, ini mesti begini. Jadi rasanya kayak mau show.
Itu dia. Kalau show kan cuma one time ya. Ya. Nggak ada ruang untuk error. Dan itu yang terjadi gitu, dan aku seneng banget sih. Thank you Mas Angga. Yeay, tepuk tangan dulu dong untuk Maya Hasan. Dan Maika juga luar biasa ceritanya. Thank you Maika. Thank you. Seneng loh ada di kolam aktor-aktor luar biasa ini. Sedap. Jadi saling terpacu untuk ngasih yang terbaik pastinya, setuju banget. Berikutnya mungkin last but not least ke Om Duyan nih. Ini bukan yang pertama juga kalau bersama Kak Ika Natasha ya. Kalau nggak salah udah pernah ya Om Duyan ya? Belum. Oh belum ya? Ini apa? Tui Fortiare. Ika juga ya? Bener. Lagi loh, ketemu lagi Tui Fortiare. Udah pernah juga waktu itu. Coba diinget-inget Om Duyan. Bedanya waktu itu sama yang sekarang. Again, memang sama-sama adaptasi novel, tapi pasti ada yang seru, ada yang baru nih. Kalau di sini kayaknya emang berbeda ya. Kenapa tuh? Di sini ya aku jadi laki-laki yang sedikit menjolimi oleh wanita. Wow, karakter baru ya. Karakternya, ini karakternya aku dikit aja. Perannya dikit aja, tapi ini memang lain daripada yang lain, yang dari kehidupan nyata juga lain. Yang biasanya aku menjolimi wanita, di sini aku terjolimi oleh wanita. Waduh, malah kebalikan ya. Jadi sesuatu yang baru pasti ya, Om. Dan garapan dari Mas Angga ini, walaupun aku baru pertama kenal sama dia, pengarahannya sangat-sangat bijaksana dan sangat-sangat mengagumi. Wih deh, keren banget. Kalau diajak lagi mau nggak Om atau kapok? Saya malah mau minta dia. Oh, malah mau minta. Mau minta kalau diajak lagi. Oke deh.